Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih di kajian seputar ilmu fikih yang berada di dalam kitab Safinatun Najah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang auqatus sholati khamsun, yaitu waktu-waktu sholat. Kita lanjutkan pasal yang berikutnya, yaitu pasal yang ke-35. Paslun utawi iki iku pasal sewiji tahrumu haram opo as-sholatu sholat allati laisa kang ora nono laha iku tetep kedue silati sababun mutaqaddimun utawi sabab kang ngadingini wala muqarinun lan ora nono kang ngabarengi fi khamsati awqatin ing dalem 5 piro-piro waktu ing dulu isyamsi sewiji nalikane metune srengenge hatta tartafi'a sehingga munjuk ya si sames qadra romhin ing sakira-kira satumbak wa ingdal istiwa ilan nalikane papada fi ghairi yaumil jum'ati ing dalam liyane dina Jumat hatta tazula sehingga lingsir ya si sames wa ingdal ispirori lan nalikane kuning-kuning hatta tagruba sehingga surup ya si sames wa ba'da sholati subhilan ing dalam sawisane sholat subuh hatta tatlu'a sehingga metu opo asamsu srengenge wa ba'da sholatil asri lan ing dalam sawisane sholat asar hatta tagruba sehingga surup yasi samas. Logat Jawanya kurang lebih seperti itu. Pasal yang ke-35 menjelaskan tentang haram melaksanakan sholat allati laisa laha sababun mutaqaddimun. Jadi sholat sunnah haram sholat yang bukan termasuk sholat yang memiliki sebab terdahulu atau wala muqarinun atau sebab yang bersamaan dalam 5 waktu. Jadi ada 5 waktu sholat sunnah haram dilaksanakan. Yang pertama ingdal tulu isyamsi. Yang pertama ketika munculnya matahari sampai matahari terangkat seukuran 1 tumbak. Ingdal tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Jadi ketika munculnya matahari sampai matahari terangkat seukuran 1 tumbak. Nah itu waktu diharamkan melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua, wa ingdal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Ketika waktu istiwa, yaitu matahari tepat berada di tengah-tengah langit selain hari Jumat sampai matahari tergelincir. Nah, itu pun haram melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, ketika langit telah kekuning-kuningan sampai matahari tenggelam. Wa ingdal ispirori ketika langit kekuning-kuningan hatta tagruba sampai tenggelamnya matahari. Nah, waktu itu pun diharamkan melaksanakan sholat sunnah. Yang keempat, wa ba'da sholati subhi atatatlu'a asyamsu. Setelah melaksanakan sholat subuh sampai keluarnya matahari, maka tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Ya, diharamkan melaksanakan sholat sunnah ketika sholat subuh sampai keluar matahari waktu itu. Wa ba'da sholatil asri, sesudah melaksanakan sholat asar hatta tagruba sampai tenggelamnya matahari. Nah, jadi kesimpulannya ada 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah. 1. Ketika munculnya matahari sampai matahari terangkat seukuran 1 tumbak. Yang kedua, ketika waktu istiwa, yaitu matahari tepat berada di tengah-tengah langit selain hari Jumat sampai matahari tergelincir. Yang ketiga, ketika langit telah kekuning-kuningan sampai matahari tenggelam. Yang keempat, setelah mengerjakan sholat subuh sampai matahari muncul. Yang terakhir, yang kelima, wa ba'da sholatil asri, setelah mengerjakan sholat asar sampai matahari tenggelam. Jadi ada hadis yang dijelaskan ya. Ada hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Jadi ada yang bertanya, ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
bagian malam yang manakah yang paling didengar atau dikabulkan? Beliau menjawab, pada malam pertengahan yang akhir. Maka sholatlah kamu sebagaimana kamu suka. Sholat itu disaksikan oleh para malaikat sampai sholat subuh. Kemudian berhentilah sampai matahari terbit, keluar. Dan kemudian sampai meninggi sekedar ujung tombak atau sekitar 2 ujung tombak matahari. Kenapa berhenti? Karena matahari tersebut terbit di antara 2 tanduk setan. Dan pada saat itu orang-orang kafir tengah sholat beribadah kepada Tuhan-Tuhannya. Imam Nawawi menjelaskan, mengatakan bahwa maksud terbit dan tenggelam di antara 2 tanduk setan adalah saat itu syaitan menyambut terbit dan tenggelamnya matahari dengan 2 tanduknya. Dan hal tersebut, waktu-waktu tersebut tadi yang disebutkan haram melaksanakan sholat sunnah itu adalah waktu orang kafir menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Karena itulah kita dilarang melaksanakan sholat yang tidak memiliki sabab pada waktu-waktu tersebut. Ya, mungkin segitu saja. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.